mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah ibadah kita pada hari ini hanya kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Saat ini saya rindu menyapa saudara baik yang ada di rumah maupun di gereja. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bersatu hati, kita datang pada Tuhan. Kita rindu beribadah kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan satu nats pembimbing di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saat ini saya rindu mengajak setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita datang pada Tuhan dengan membawa pujian, dengan membawa kekudusan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak segenap hati kita, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku
bersatu hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami memohon Tuhan berkenan menyuci, kuduskan, melayakkan setiap kami. Kami rindu Tuhan, merasakan hadirat kuasa-Mu Tuhan, jamahan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saat ini Tuhan, mengerjakan hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat, biarlah Engkau memberikan kelegaan atas setiap kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap kami pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin seluruh rangkaian acara kami, ibadah kami. Bertahtalah Tuhan Engkau atas puji-pujian kami. Berkatilah Tuhan kami dengan kebenaran firman. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan, berita anugerah terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selanjutnya petunjuk hidup baru terambil dari Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebentar kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Pada kesempatan yang indah ini, biar setiap kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Darahnya yang tercurah untuk menembus kehidupan setiap kita, pribadi-pribadi yang berdosa, agar setiap kita memperoleh bagian di dalam kehidupan yang kekal. Darahmu untuk tebus dosaku. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji
Yesus, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, terima segala puji dan hormat kami, Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa, saat ini kami kembali datang. Kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah melalui tahun 2020 ya Tuhan. Meskipun banyak sekali mungkin pergumulan yang kami lewati ya Tuhan, tapi kami percaya Bapa bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini kami memulai di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ada pengharapan baru dalam setiap kehidupan kami. Ada kedamaian, ada sukacita yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya pekerjaan, usaha yang dilakukan setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan dalam setiap yang dikerjakan oleh kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin bila mana ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang lemah tubuh ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan menjamah, bilur-Mu yang akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga ya Tuhan, setiap obat-obatan, setiap makanan yang dikonsumsi ya Tuhan, bila mana boleh
menguatkan, dan dapat kembali sehat ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ini yang masih sekolah ya Tuhan, yang menempuh pendidikan. Kiranya ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang akan memimpin, Kau yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja tempat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, Kau yang akan memberkati, Kau yang akan melindungi ya Tuhan. Bila mana gereja tempat ini ya Tuhan belum jadi berkat bagi setiap kami, terlebih bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan, dan banyak-banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala pengurus hamba Tuhan yang melayani tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau membimbing setiap anak-anak-Mu yang melayani tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami saat ini ya Tuhan, di mana tempat kami tinggal. Hanya ya Tuhan, Engkau yang akan selalu melindungi setiap kami, Engkau yang akan membentengi kami ya Tuhan, memberikan kesejahteraan, kedamaian, Kau jauhkan dari mara bahaya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, konflik, perpecahan, pertikaian ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bagi seluruh pemerintahan yang memimpin bangsa dengan negara kami ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, serta jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat, hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Kiranya orang-orang ini ya Tuhan boleh memimpin negara kami ini dengan hati yang takut akan Engkau dan sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi saat ini yang masih kami alami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, Kau yang akan memulihkan semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala tim medis yang saat ini sedang berjuang ya Bapa, dan yang Kau juga yang akan selalu memberkati, Kau yang akan melindungi ya Tuhan, dan Kau yang akan memberikan kekuatan. Kami serahkan ya Tuhan segala doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya mengundang jemaat sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, untuk bangkit berdiri bersama umat Kristiani di seluruh muka bumi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal yang harus kita pegang, percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan setiap kita. Dan mari kita tetap belajar untuk mengerti akan setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita belajar untuk hidup berserah hanya kepada Tuhan. Bapakku ajaib segala rancangan.
ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa ada banyak hal yang tidak kami mengerti untuk kami menjalani hidup ini ke depan. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini, ajar kami ya Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya tahun 2020 boleh kita lewati dengan penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di tahun 2020 ada banyak hal, baik itu suka maupun duka yang sudah kita lalui. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini untuk memasuki tahun yang baru,
mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara responsoria. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, dan demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua, pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudara dengan bersenjata,
dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam minggu yang pertama, di bulan yang pertama dan di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saya yakin dan percaya untuk menjalani aktivitas di tahun yang baru ke depan ini, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Kita pasti semua merasakan hal itu. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Maka dari itu kita khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Saya yakin dan percaya ketika kita mengerti endingnya atau akhir dari 2021, maka kita tidak akan khawatir. Maka kita tidak akan cemas untuk menjalani hidup ini. Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, maka kita hanya bisa mereka-rekakan. Dan yang kita tahu tahun 2020 itu bukan semakin baik, dan itu adalah semakin jahat yang kita hadapi. Maka pikiran kita sudah dihantui dengan yang namanya kejahatan. Maka dari itu ketika kita masuk di tahun yang baru ini, di pikiran kita bahwa tahun yang baru itu bukan semakin baik. Dan itu adalah kejahatan semata-mata yang kita hadapi. Maka dari itu, dari hal ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas, terkadang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan tidak mempercayai bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang kuat itu sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menghadapi tahun yang baru ini? Apakah kita hidup dalam kekhawatiran? Apakah kita hidup terus-menerus dalam rasa ketakutan? Atau kita berserah penuh kepada Tuhan? Pada hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Yosua ketika dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah dia tenang? Apakah dia benar-benar yakin bahwa Allah memimpin dia untuk masuk ke dalam tanah Kanaan?
Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar beberapa hal, yaitu bagi Yosua memimpin bangsa Israel itu bukan suatu hal yang mudah. Yosua di pikirannya sudah dipenuhi dengan yang namanya kesulitan. Ada banyak hal yang Yosua lihat sebelumnya ketika Musa memimpin bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar Yosua menyadari bahwa dirinya tidak lebih hebat dari Musa. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ulangan 34 ayat yang ke-10, di situ dituliskan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, yaitu di dalam kitab Ulangan kita sudah baca ini. Tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini jelas Yosua sudah mengerti dengan benar bahwa Musa itu lebih hebat daripada aku. Demikian pikiran daripada Yosua. Karena tidak ada nabi lagi dari bangsa Israel yang seperti Musa. Musa bisa berhadapan muka secara langsung dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Tetapi Yosua tidak demikian. Yosua hanya seorang abdi Musa. Dituliskan dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang kedua, di situ jelas bahwa Yosua adalah abdinya Musa, pesuruhnya Musa. Dia kemana-mana hanya ikut Musa. Dan dia menyadari benar bahwa Musa itu adalah orang yang hebat. Maka dari situ Yosua merasa dirinya dia tidak mampu memimpin bangsa Israel yang demikian besar dan demikian tegar tengkuknya. Itulah yang ada di dalam pikiran Yosua. Maka dari situ yang kedua, Yosua juga berpikir bahwa mengerti dengan benar bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dituliskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ini bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Yosua mengerti dengan benar dalam kepemimpinan Musa, bangsa Israel yang sedemikian besar, ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini bangsa yang susah diatur. Ini bangsa yang kepala batu. Ini bangsa yang keras kepala. Maka Yosua merasa khawatir dia tidak mampu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Itu yang ada di dalam pikiran Yosua. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, Yosua mengerti bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang gagah perkasa. Bangsa yang dijanjikan Tuhan itu adalah bangsa yang gagah perkasa. Dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di situ Bapak Ibu Saudara perhatikan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentaranya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Wah Bapak Ibu Saudara, inilah bangsa yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Kanaan, bangsa yang gagah perkasa. Tidak ada yang sanggup melawan tentara-tentaranya bangsa Kanaan. Siapa yang tidak khawatir menghadapi sesuatu hal yang demikian sulitnya? Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang di depan itu sudah kuat, sesuatu yang besar, saya yakin dan percaya kita tidak akan mampu melawan sesuatu yang besar itu. Begitu juga dengan Yosua. Dari semua yang telah dilihat oleh Yosua, maka dirinya mengerti dengan benar bahwa hal ini merupakan perintah yang sulit. Bahkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Karena apa?
Yosua hanya seorang abdi Musa. Dia yakin dan percaya tidak sanggup melawan bangsa Kanaan. Ada orang-orang enak yang tentaranya gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, apakah menghadapi hal ini Yosua mundur? Apakah menghadapi hal ini Yosua menyerah? Yosua putus asa? Mari kita perhatikan bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Inilah janji Tuhan. Setiap tempat yang diinjak Yosua akan menjadi milik bangsa Israel. Perhatikan ayat 3 dituliskan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wah, ini Tuhan yang berjanji kepada Yosua. Bahwa dalam perjalanan ketika engkau menginjakkan kaki sampai tiba di tanah Kanaan, itu yang kau injak akan menjadi milikmu. Wah, luar biasa. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua memegang janji itu. Yosua mengimani, tetapi masih dengan cemas, dengan penuh ketakutan, karena Yosua melihat di depan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil untuk dihadapi. Lalu Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang kedua kepada Yosua demikian. Di dalam ayat yang kelima. Janji Tuhan kepada Yosua, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi Yosua oleh karena Tuhan menyertainya. Inilah janji Tuhan yang kedua kepada Yosua. Dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua melihat sesuatu yang besar di depan sana, seakan-akan Yosua tidak mampu menghadapi hal itu, Tuhan berkata, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau Yosua seumur hidupmu. Bukan hanya saat engkau melawan orang-orang enak masuk di dalam tanah Kanaan, tetapi seumur hidupmu tidak ada seorang pun yang akan tahan menghadapi engkau. Ini adalah sesuatu janji dari Tuhan, penyertaan yang luar biasa bagi Yosua untuk masuk di dalam tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dalam tahun 2021, janji Tuhan demikian, maka tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Tidak ada rasa takut di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji seumur hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, lalu perhatikan di dalam bagian yang ketiga, ini juga janji Tuhan kepada Yosua. Apa janji Tuhan? Yosua dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di dalam ayat yang ke-6, di situ dituliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini janji Tuhan bahwa Yosua dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang begitu keras kepala untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah memilih Yosua, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas Yosua. Namun Bapak Ibu Saudara, itu tergantung bagaimana Yosua meresponi janji Tuhan. Ada banyak orang ketika Tuhan berjanji akan menyertai, namun banyak orang percaya yang melupakan janji Tuhan. Ada banyak orang yang mengerti
bahwa Tuhan akan memelihara, bahwa Tuhan akan terus-menerus menuntun. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Namun tidak sedikit dari orang percaya yang meninggalkan dan melupakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yosua. Bagaimana Yosua meresponi janji Tuhan. Bagaimana Yosua menghadapi kecemasan untuk dipercaya memimpin bangsa Israel masuk di dalam tanah Kanaan. Bagaimana Yosua berjalan untuk tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan. Inilah respon yang harus dilakukan oleh Yosua yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, dituliskan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, Tuhan sudah berfirman, ketika kamu hidup dalam janjiku, maka engkau harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah. Artinya apa? Kita tidak boleh takut. Teguhkanlah hatimu, kita tidak boleh gentar. Kita tidak boleh cemas. Kita tidak boleh khawatir. Percayalah kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya menghadapi tahun ke depan ini bukan semakin baik. Bukan semakin aman. Tetapi penuh dengan misteri. Penuh dengan ketidaknyamanan. Penuh dengan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan sudah begitu jelas. Ada banyak janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Ada begitu banyak penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan firman itu berlalu bagi telinga kita. Tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Berdirilah tegap di dalam meresponi janji Tuhan. Jangan pernah gentar karena firman Tuhan, janji Tuhan yang sudah janjikan, itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi kita yang percaya seringkali kita lalai untuk taat kepada janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti tahun ke depan apa yang kita lalui. Tetapi percayalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua di dalam memegang janjinya yang sudah diberikan kepada Yosua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berpeganglah kepada firman Allah. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, di situ dituliskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Ketika Tuhan berjanji, maka kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai firman itu kita dengar, lalu kita tidak memegang teguh janji Tuhan. Tetapi percayalah bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Ketika Yosua berpegang teguh kepada firman Allah, maka kekuatan itu terjadi. Maka seluruh bangsa Israel itu percaya. Bangsa Israel itu menyerahkan dirinya kepada kepemimpinan Yosua. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya. Menghadapi tahun ke depan ketika kita berpegang teguh kepada firman Allah, maka Allah akan menyertai kita. Maka Allah akan memimpin kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat 100 yang kelima,
105 dituliskan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dalam kegelapan tanpa pelita, maka apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan kesandung dan jatuh. Ada banyak kerikil yang tidak kita tahu. Ada begitu banyak batu besar yang menghimpit kita. Ada begitu banyak batu besar yang kita lewati, namun kita tidak mengerti kalau ada batu di depan. Tetapi kalau ada pelita yang menerangi dalam kegelapan, maka jalan kita tahu ada apa di depan. Maka ketika kita berjalan, kita mengerti mana yang harus kita lewati. Karena pelita itu menuntun kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, dan tidak menyesatkan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan. Di tahun yang baru ini ketika kita berjalan tanpa firman Tuhan, maka kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Yang kita tahu adalah kekhawatiran. Yang kita tahu adalah ketakutan yang terus menghantui pikiran kita kalau kita tidak berjalan dalam terang firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk terus-menerus berpegang teguh kepada firman Allah yang telah dinyatakan di dalam kitab suci. Lalu yang ketiga, bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk meresponi janji Tuhan. Yang ketiga adalah percaya akan penyertaan Tuhan. Dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9 dituliskan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah respon yang harus dilakukan oleh Yosua ketika Tuhan mempercayakan janji itu. Yosua harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan memimpin untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan, dan kalaupun Yosua tidak percaya akan penyertaan Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Yosua tidak akan pernah masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi karena Yosua percaya bahwa Tuhan memimpin, Tuhan menyertai Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel, maka semuanya terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita memasuki tahun yang baru yang penuh dengan ketidakpastian, maka percayalah Tuhan pasti akan memelihara kita. Saya yakin dan percaya menjalani kehidupan ke depan itu bukan hal yang mudah. Namun mari kita belajar menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah dan percaya akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, jalanilah tahun 2021 ini dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan kesetiaan dan penuh penyerahan total hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita dan membuat kita untuk semakin setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami manusia yang terbatas. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuntun kami untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau hidup dalam kebenaran firman. Ini doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan, saudara, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan bagi jemaat yang ada di rumah saat ini, saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening gereja. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jan meju, jan meju, haleluya, jan meju, haleluya, haleluya. Jan meju, haleluya, jan meju, haleluya, haleluya. Jan meju, oh, jan meju, haleluya, jan meju, haleluya, haleluya. Jan meju, haleluya, jan meju, haleluya, 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 haleluya. Dengan seru-seru bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami
kami kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami Engkau izinkan ya Tuhan untuk mengikuti ibadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengembalikan berkat yang daripada-Mu untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah kami boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan, kiranya mereka boleh mengelola dengan baik untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan akhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Nur Fitriadin. Yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati.